pagi anak-anak ibu seluruhnya, kelas 9. Salam sehat, salam sejahtera buat kamu semua ya, dimanapun kalian berada. Pagi hari ini bertemu dengan saya, Ibu BM, yaitu pada pembelajaran IPA. Materi pembelajaran kita hari ini yaitu mengenai tentang listrik dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Pertama dulu kita membahas tentang arus listrik, beda potensial listrik, dan hambatan kawat penghantar. Ibu harapkan kalian tetap semangat mengikuti video pembelajaran kita ini supaya kalian nanti memahami apa yang Ibu jelaskan. Ya, mari ikuti pembelajaran kita hari ini Tetap semangat. Listrik dinamis sama dengan listrik yang mengalir. Pada minggu yang lalu, kalian sudah mempelajari tentang listrik statis. Ada dua jenis muatan listrik, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Apabila dua buah benda tertentu berdekatan atau digosok satu sama lain, maka terjadilah perpindahan elektron atau muatan negatif. Begitu juga pada aliran arus listrik, bahwa arus listrik merupakan aliran elektron atau aliran muatan negatif dari potensial tinggi ke potensial rendah. Maka arus seperti ini merupakan arus konvensional. Listrik tidak dapat dilihat, tapi dapat diketahui dari gejala-gejalanya. Misalnya, lampu listrik menyala karena ada arus listrik. Ketika kamu menghubungkan lampu dengan sumber arus listrik dengan menggunakan kabel, berarti kamu telah membuat sebuah rangkaian listrik tertutup. Pada rangkaian listrik tertutup atau saklar tertutup atau posisi on, arus listrik akan mengalir dan lampu menyala. Jika saklar dibuka ataupun kabel diputus, maka lampu tidak menyala ataupun padam. Mengapa arus listrik dapat mengalir? Arus listrik dapat mengalir karena pada ujung-ujung rangkaian ada beda potensial listrik ataupun tegangan listrik yang diberikan oleh baterai sebagai sumber tegangan. Arus listrik dapat juga diartikan jumlah muatan yang berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain dalam setiap detik. Berdasarkan definisi ini, maka dapat ditulis dalam bentuk rumus, yaitu I sama dengan Q per T. Kalau diturunkan rumusnya, maka menghitung Q sama dengan I kali T. Maka menghitung T atau waktu sama dengan Q per I. Keterangannya di mana I sama dengan kuat arus listrik, satuannya ampere, disingkat A. Q sama dengan jumlah muatan listrik, satuannya coulomb, disingkat C. T adalah waktu, satuannya detik atau sekon, disingkat S. Perhatikan contoh soal boleh kamu lihat halaman 204. 1. Arus listrik sebesar 5 mA mengalir pada suatu kawat penghantar selama 0,1 sekon. Berapakah besar muatannya? Maka bagaimana cara menjawab soal ini? Maka harus diketahui dari soalnya. Kita baca arus listrik, simbolnya adalah I. I sama dengan 5 mA ditukar ke ampere sama dengan 0,005 ampere. Dari mana datangnya ini? 1 ampere sama dengan 1000 miliampere. Maka 1 miliampere sama dengan 1/1000 ampere. Kalau 5 miliampere sama dengan 5 kali 1/1000 ampere.
sama dengan 5 per 1000 ampere, sama dengan 0,005 ampere, sama dengan 5 kali 10 pangkat minus 3 ampere. T sama dengan 0,1 sekon. Ditanya besar muatan, yaitu Q. Jawab. Kalau ditanya Q, maka pakailah rumus Q. Q sama dengan I kali T. Q sama dengan I 0,005 ampere kali T 0,1. Maka Q sama dengan 0,0005 kolom, sama dengan 5 per 10.000 kolom, sama dengan 5 kali 10 pangkat minus 4 kolom. Jadi besar muatan yang berpindah pada suatu kawat penghantar tersebut adalah 5 per 10.000 kolom, atau sama dengan 5 kali 10 pangkat minus 4 kolom. Contoh 2, perhatikan aku. Untuk memindahkan muatan 1000 kolom diperlukan waktu 1 jam. Berapa besar kuat arus listrik yang mengalir? Jadi seperti yang di atas tadi, harus dulu dibuat diketahui. Kita baca soalnya. Untuk memindahkan muatan 1000 kolom. Jadi muatan itu Q sama dengan 1000 kolom. Kolom disingkat C. Kemudian diperlukan waktu. Waktu simbolnya T. T sama dengan 1 jam. Ditukar ke sekonnya. Karena satuan waktu dalam SI adalah sekon. 1 jam sama dengan 3600 sekon. Ditanya, kita lihat soal tadi, berapa besar kuat arus yang mengalir? Kuat arus. Berarti ditanya I. Jawab, kalau ditanya I, pakailah rumus I. I sama dengan Q per T. Ya, rumus ini diganti dengan angka. Q 1000 kolom per T 3600 sekon. Sama dengan, dia dikecilkan sekecil-kecilnya. 20 di atas dicoret, 20 di bawah dicoret. Maka 10 per 36 ampere. Maka ini bisa dibuat ke bilangan desimal.